Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda Solih dan Solihah? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama dulu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan disiapkan buku tema kalian dan dibuka halaman 40. Bersyukur memiliki tempat tinggal. Sudahkah kamu bersyukur kepada Tuhan bahwa kamu telah memiliki tempat tinggal yang nyaman? Bersyukur dan berdoalah, karena tidak semua orang dapat memiliki tempat tinggal yang nyaman. Tempat tinggal yang nyaman dan sehat harus diciptakan oleh penghuni rumah itu sendiri. Membagi tugas dan peran masing-masing setiap anggota keluarga untuk menjaga kebersihan tempat tinggal. Setiap anggota keluarga harus kompak dan disiplin untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal. Tempat tinggal yang bersih, sehat, dan nyaman akan membuat penghuninya kerasan untuk tinggal ya. Jadi di rumah itu kalian mempunyai peran dan masing-masing ya, agar tempat tinggalnya bisa bersih, sehat, dan nyaman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ayo mengamati. Rumahku sederhana, bersih, rapi, dan nyaman. Rumah adalah tempat tinggal untuk semua anggota keluarga. Rumah merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Memiliki sebuah rumah tempat tinggal adalah rezeki dari Tuhan. Sebagai tempat tinggal, rumah harus nyaman, tenang, dan damai. Rumah harus membuat orang yang tinggal di dalamnya merasa nyaman dan tenang. Tanggung jawab menjaga rumah adalah tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah anggota keluarga dari sakit. Nah, jadi tempat tinggal yang kalian tempati itu harus jaga kebersihannya ya, supaya nyaman, supaya tidak mudah sakit juga anggota keluarga kalian. Oke, selanjutnya ayo membaca. Halaman 41 sampai 42. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang benar dan tepat. Rumah sehat idaman seluruh keluarga Indonesia. Rumah adalah kebutuhan utama setiap keluarga Indonesia. Seluruh keluarga Indonesia mendambakan sebuah rumah yang sehat. Rumah yang sehat sangatlah penting bagi kehidupan seluruh anggota keluarga. Karena semua berawal dari rumah yang kita tinggali, maka kita akan dapat merasakan hidup yang nyaman dan damai. Udara yang sejuk, lantai yang bersih, makan dan minuman yang sehat, dan lingkungan yang bersih. Semua itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sekeluarga. Setiap anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kesehatan rumah. Cara menjaga kebersihan dan kesehatan rumah seperti berikut ini. Yang pertama, letakkan keset di pintu masuk rumah agar kotoran yang menempel di kaki tidak terbawa masuk rumah. Yang kedua, lepaskan sepatu sebelum memasuki rumah karena sepatu biasanya membawa kotoran dari luar rumah. Yang ketiga, sapulah rumah setiap hari agar kotoran dan debu tidak menumpuk. Yang keempat, segeralah mencuci piring kotor setelah makan karena cucian yang menumpuk akan membuat dapur kotor dan tidak nyaman. Yang kelima, bersihkan kipas angin setiap saat agar terbebas dari debu, karena debu yang menumpuk di baling-baling kipas angin dapat menjadi penyakit.
Yang keenam, santaplah makanan di meja makan agar serpihan makanan tidak tercecer di mana-mana. Yang ketujuh, taruhlah tempat dan kotak sampah di setiap ruangan dan periksalah setiap saat untuk dibuang ke tempat sampah di luar rumah. Yang kedelapan, rutinlah untuk membersihkan langit-langit rumah dari sarang laba-laba. Yang kesembilan, bersihkan dan susunlah kulkas atau lemari es dengan rapi, serta rutinlah memeriksa kedaluarsa makanan yang ada di kulkas. Dan yang kesepuluh, bersihkan karpet di ruangan hunian secara teratur. Nah, itu tadi ya, cara menjaga kebersihan dan kesehatan rumah. Oke. Kita lanjut ke halaman 42. Ayo berdiskusi, menjaga kesehatan dan kebersihan rumah. Menjaga kebersihan dan kesehatan rumah bukan hal yang mudah. Seringkali muncul masalah-masalah dalam menjaga kebersihan rumah. Bagaimana kalian mengatasi masalah itu jika kalian mengalaminya? Oke, di sini kita diskusikan bersama ya. Yang pertama, Nina ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Nina? Jadi sarannya itu sebaiknya Nina segera ganti baju dan mengambil sapu untuk membersihkan rumahnya yang kotor. Yang kedua, Dito ingin rumahnya rapi. Bi Inah selalu merapikan rumah Dito. Sudah 1 minggu Bi Inah pulang kampung karena orang tuanya punya hajat. Kamar Dito tampak berantakan. Apa saranmu untuk Dito? Jadi sarannya yaitu sebaiknya Dito membersihkan kamarnya sendiri agar tidak berantakan. Nomor 3, Sari ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Sari lakukan? Sebaiknya Sari berusaha untuk merapikan kamarnya atau bisa meminta bantuan kepada ibunya. Yang keempat, orang tua Dodo ingin meja makan di rumahnya bersih. Dodo hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Dodo lakukan? Seharusnya atau sebaiknya Dodo setelah makan membersihkan meja makan dan membuang sisa makanan di tempat sampah. Dan yang kelima, Putu ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Putu sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Putu bersikap? Jadi sikap Putu sebaiknya tidak perlu bersedih karena ayah dan ibu hanya sementara menengok nenek di kampung. Oke, kita lanjut. Melakukan operasi bilangan cacah. Halaman 43. Bermain adalah hak bagi semua anak. Putu dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh, sehingga kelereng berserakan di ruang tengah. Putu dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya 360 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Putu? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Putu? Jadi di halaman 44 ini kalian disediakan tabel. Tabel tentang banyak kelereng yang dikumpulkan Putu, banyak kelereng yang dikumpulkan kakak Putu, dan jumlah kelereng. Jadi jumlah kelereng itu jumlahnya ada 360. Di sini kalian menuliskan kemungkinan seperti yang di pembelajaran sebelumnya. Oke, banyak kelereng yang dikumpulkan Putu itu kalian bisa melihat sendiri, 300. Banyak kelereng yang dikumpulkan kakak Putu 60. Jadi 300 ditambah 60 hasilnya 360. Yang kedua, ada 130 ditambah 230. Hasilnya juga sama, 360. Yang ketiga, 240 ditambah 120, hasilnya juga 360. Dan yang keempat, 190 ditambah 170, hasilnya 360. Dan yang kelima, 200 ditambah 160, hasilnya 360. Kalian tidak harus sama dengan ustazah ya, kalian bisa menuliskan kemungkinan sendiri. Yang penting jumlah kelerengnya yaitu 360.
Oke, selanjutnya tugasnya yaitu halaman 44, ayo menulis. Menulis hak dan kewajiban menjaga kebersihan rumah. Itu sudah disediakan tabel. Jika tabelnya tidak muat, kalian bisa menuliskannya di buku tulis. Oke, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas semangat kalian. Jangan lupa dijaga kesehatan, sholat 5 waktu, mengaji murojaah dan membantu orang tua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.